Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau pengasih dan penyayang bagi kehidupan kami. Tuhan yang membangunkan kami, Tuhan yang memberi hari baru karunia-Mu pada pagi ini. Kasihani dan tolong kami untuk menikmati anugerah Tuhan hari ini dan selanjutnya. Kami akan membaca firman-Mu, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kamis 3 September 2020, Keluaran pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tular Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Amin. Bacaan kita hari ini diberikan satu kalimat pendek, jangan mengeraskan hati. Daan na di pamakarra tu pena. Don't be obstinate. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang akhirnya gagal meraih hal-hal yang dirindukannya karena kekerasan hatinya yang tidak mau mendengar nasihat dan teguran dari sesamanya. Akibatnya, ia jatuh dan gagal karena tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan memiliki cara untuk menasihati bangsa Mesir dalam tulah penyakit sampar yang menyerang ternak mereka. Namun Firaun tetap mengeraskan hatinya, sekalipun telah menyaksikan penderitaan rakyatnya. Ayat 7 bacaan kita. Akhirnya Allah kembali mendatangkan tulah bara di seluruh negeri.
di mana bara tersebut berasal dari debu jelaga dapur yang dihamburkan ke udara di depan Firaun hingga menjangkiti manusia dan hewan di Mesir. Pada saat itu, para ahli Mesir maupun seluruh rakyat menyaksikan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat melawan Allah Israel. Bahkan Allah Mesir sekalipun tidak dapat menahan Allah Israel saat Dia menunjukkan kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengeraskan hati seperti Firaun hanya akan mendatangkan kerugian besar bagi diri dan orang lain. Firaun sudah merasakan tula pertama sampai tula yang keenam. Tetapi sikap Firaun tetap berkeras hati. Walaupun ia telah menyaksikan tula-tula tersebut. Firaun seolah tidak mau peduli akibat yang ditimbulkan oleh tula-tula yang menimpa diri dan rakyatnya, bahkan memandang enteng tula-tula. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui sikap Firaun ini kita dapat belajar bahwa jika tetap mengeraskan hati terhadap sikap melawan Allah, maka kita akan beroleh sesuatu yang dapat membuat kita jatuh seperti bangsa Mesir atas sikap Firaun sebagai raja yang tetap berkeras hati. Juga ketika kita mengeraskan hati, tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, kita akan kena hukuman. Hukuman yang pertama mungkin masih lemah, biasa-biasa saja. Tapi hukuman yang kedua, ketiga, dan keempat mungkin dan pasti kita sudah mulai merasakan. Tetapi kadangkala kita tidak bertobat. Saudara-saudara, hal yang ketiga yang dapat kita petik dari perikop ini ialah bahwa dalam menjalin relasi kita dengan sesama, janganlah kita mengeraskan hati. Tetaplah membuka diri, hidup dalam damai sejahtera. Tetaplah hidup rukun. Ada begitu banyak cara yang dapat melemahkan iman kita hanya karena kekerasan hati. Kadangkala kita ditegur, jangan begitu, tapi kita mengatakan, kenapakah? Siapa yang marah? Bersyukurlah kalau kita belum kena hukuman. Tetapi kalau kita merasa dihukum, bertobatlah supaya kita menikmati damai sejahtera. Karena itu, janganlah keraskan hatimu, tetapi percaya dan ikutlah perintah Allah. Don't harden your heart, believe and follow you God. Amin. Sekali lagi,
Janganlah keraskan hatimu, tetapi percaya dan ikutlah perintah Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi, menuntun kami untuk tetap setia pada firman-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan saat ini. Kiranya kami tidak mengeraskan hati dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Tolonglah kami dalam segala aktivitas kami. Kasihani kami, kuatkan dan segarkan kami. Apapun yang kami rencana, kami pikirkan, kami rencanakan, kami pelihara, kami tanam, kiranya Tuhan memberkatinya. Anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, sedang mencari pekerjaan, tolong mereka semua. Kami juga berdoa, kiranya di masa-masa pandemi COVID ini, kami tetap mengandalkan Tuhan. Terlebih khusus dalam masa-masa proses pemilihan bupati dan wakil bupati, kiranya kami semakin berhikmat. Para calon tetap dikuatkan dan disegarkan. Para petugas KPU, Panwas, KPPS, PPS, Tuhan tolong mereka semua. Dan kiranya segala upaya yang dilakukan oleh para calon bupati dan wakil bupati, mereka semua mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kasih, saling mengasihi. Bagi kami, rakyat, kiranya kami senantiasa diberi pemikiran-pemikiran yang baik di dalam mempersiapkan diri untuk memilih para bupati, wakil bupati yang diperkenankan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan, dengarkan kami. Kami hanya berdoa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih atas nama seluruh warga jemaat. Kami menyampaikan selamat pagi, salam sehat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, tetap tenang, saling mengasihi, saling menyayangi dalam hidup karunia Tuhan ini. Kure sumanga.